Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mushollian ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an saat beliau mengutus dia ke Yaman. Beliau menyampaikan bahwasanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata haitsu pada hadis tersebut bisa menunjuk pada tiga hal. Yang pertama adalah tempat atau makan, yang kedua adalah waktu atau zaman, dan yang ketiga adalah keadaan atau al-hal. Karena itu sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ini sebagai isyarat kepada dia agar bertakwa kepada Allah, tidak hanya di Madinah saja saat masih turunnya wahyu, atau saat bersama beliau, atau saat dengan Masjid Nabawi, tetapi hendaklah dia bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah bin Muhammad Salim di dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Artinya ketika kita memahami apa yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ini, perintah Nabi untuk selalu bertakwa ini adalah satu perintah yang diminta oleh beliau kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Artinya ya berarti ini adalah satu perintah untuk menjadikan kita ini bahwa ketakwaan itu harus kita lakukan setiap waktu, setiap saat, dan dimanapun kita berada. Ketika kita berada di bulan Ramadan seperti sekarang, maka perasaan ataupun keadaan ataupun kondisi yang memungkinkan kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah itu sangat tinggi. Karena memang Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Akan tetapi jangan sampai kemudian ketakwaan kita di bulan Ramadan ini berubah ketika di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk bisa menjaga ketakwaan kita di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga ketakwaan kita yang selama bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Ketakwaan kita kepada Allah kita tingkatkan. Kita usahakan setelah selesai bulan Ramadan tetap kita jaga. Pertama, kita berusaha untuk memelihara amalan-amalan rutin yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan untuk terus kita lakukan juga di selepas bulan Ramadan. Saum misalnya, kalau Ramadan memang penuh ya, full 1 bulan kita puasa, nanti selepas bulan Ramadan kita masih bisa menjaga saum kita dengan saum sunnah. Kita bisa memilih apakah kita puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau kita rutinkan untuk puasa Senin dan Kamis rutin terus, dan seterusnya. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita bisa dan mana yang kita sanggup untuk tetap mengistiqomahkan puasa ini di luar puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah yang bisa kita pilih macamnya apa. Kemudian sholat, ya sholat kalau dalam Ramadan sholat 5 waktu kita tertib berjamaah di masjid awal waktu. Kita usahakan di luar bulan Ramadan pun juga sama. Kita lakukan itu terus menerus, tetap tertib berjamaah di masjid di awal waktu ya, dengan semangat yang tinggi, berharap pada Allah pahala yang banyak, dan seterusnya. Zikir juga demikian, sedekah juga demikian, mengkaji Al-Quran juga demikian. Jadi semuanya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini coba kita istiqomahkan di selepas bulan Ramadan. Yang kedua, berusaha meningkatkan memahami hukum-hukum Allah.
Karena dengan semakin paham kita terhadap hukum-hukum Allah, semakin kuat dorongan bagi kita untuk tidak akan lepas melakukan hukum-hukum Allah ini. Artinya selalu akan mengikatkan setiap apa yang kita lakukan dengan hukum-hukum Allah itu. Karena kita paham. Tapi kalau kemudian kita tidak paham, pemahaman kita sedikit, kita tidak tahu apakah Allah memerintahkan A atau B untuk perkara ini, kadang-kadang kita merasa ringan saja untuk melakukan perbuatan yang sifatnya A, padahal sebenarnya perintah Allah adalah B misalnya. Seperti misalnya betapa kuatnya larangan Allah terhadap riba. Tetapi bagi sebagian kaum muslimin masih menganggap tidak apa-apa riba, ataupun masih menganggap bahwa riba itu tidak berdosa karena alasan ini itu dan sebagainya, atau menganggap sesuatu oh ini bukan termasuk riba dan sebagainya. Padahal Allah menjelaskan, Rasulullah juga demikian, bahwasanya riba itu sangat kuat sekali, sangat besar sekali dosanya, dan ancaman dari Allah juga besar. Makanya mempelajari dan meningkatkan untuk memahami hukum-hukum Allah itu harus selalu kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga ketakwaan yang sudah kita bentuk di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, lebih giat lagi berdakwah. Di bulan Ramadan kita berupaya untuk semaksimal mungkin berdakwah. Di luar Ramadan pun demikian. Karena ketika berdakwah itu berarti kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketakwaan, untuk tunduk pada hukum Allah. Otomatis ketika kita mengajak, kita pasti akan mengikutkan diri kita. Jangan sampai kemudian kita mengajak tetapi justru kita malah melanggarnya. Kalau demikian maka kemarahan Allah besar sekali ya. Makanya dorongannya ketika kita meningkatkan aktivitas berdakwah, mengajak kebaikan, maka kita berharap diri kita pun juga akan semakin baik sebagaimana apa yang kita dakwahkan. Kemudian yang keempat, berusaha untuk hidup di tengah manusia atau masyarakat yang bertakwa. Nah ini hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang sekarang berat. Mengapa? Karena memang sebagian hukum-hukum Allah yang bersifat individual itu bisa kita laksanakan sekarang. Sholat, zakat, kemudian kita zikir, kemudian kita berjamaah di masjid ya. Juga hukum-hukum terkait dengan makanan, minuman, keluarga dan sebagainya ya. Tapi masih banyak lagi hukum-hukum syariah yang sekarang ini belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan institusi negara, misalnya politik dalam negeri, tentang pemerintahan, tentang politik luar negeri, tentang tata pergaulan di masyarakat secara luas, tentang pidana, tentang hukum dan sebagainya. Karena memang belum ada institusi atau negara yang bersedia atau mau melakukan atau menerapkan hukum ini. Nah, ini juga berpengaruh terhadap ketakwaan kita. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan ketakwaan kita terjaga, maka salah satunya kita harus berupaya agar masyarakat yang takwa, yang menerapkan hukum-hukum Allah tadi, itu terwujud, dan itu hanya bisa dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Oleh karena itu, salah satu upaya agar kita mampu menjaga ketakwaan kita selepas Ramadan dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertakwa, salah satunya kita harus turut serta dalam berjuang menegakkan khilafah ini. Karena khilafah adalah salah satu ajaran Islam, dan dengan diterapkannya ajaran Islam khilafah tersebut, maka inilah yang akan menjamin diterapkannya hukum-hukum syariat yang lain semuanya, sehingga kemudian akan memunculkan masyarakat yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.